Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'lim wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan banyak tantangan dari kaum kafir Quraisy di dakwah beliau. Ketika masih sembunyi-sembunyi, itu masih tidak ada gangguan yang berarti. Namun ketika beliau sudah memproklamirkan dakwahnya secara terang-terangan, penolakan itu pun juga semakin keras. Bahkan yang menyedihkan itu adalah paman beliau sendiri, Abu Lahab, itu salah satu tokoh yang menentang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan di periode dakwah secara terang-terangan ini, banyak hal yang terjadi terhadap Rasulullah dan gerakan dakwah beliau serta pengikut-pengikut beliau, itu berbagai macam. Dan memang sejatinya seperti itu, ketika kita dimanapun berada, menyuarakan kebenaran itu pasti ada resikonya itu. Cuma rumusnya semakin sulit dilakukan, terus semakin banyak pahalanya. Kita pergi ke pengajian pakai mobil misalnya, pakai sepeda motor, pakai sepeda dan berjalan kaki, itu pahalanya beda. Apa berjalan batis jar moyo heja, itu memang ada hitungan pahalanya. Cuma kalau tidak mampu, cagaran buhurut isoknya ada usah. Nah itulah beberapa ulama itu ada yang memang secara fisik beliau meyakini bisa jalan kaki, jadi naik hajinya itu jalan kaki. Gitu. Ada memang yang seperti itu, ada hitung-hitungannya, cuma itu disesuaikan dengan fisik. Nah sama seperti dakwah Rasulullah, itu Rasulullah sudah tahu kan konsekuensinya. Nah salah satu yang jadi cara oleh penentang dakwah Nabi itu adalah al-hailulatu bainan nas wa baina samimil Qur'an wa mu'aradun biasatiril awwalin. Jadi salah satu caranya itu mereka itu mengatakan Al-Qur'an ini adalah asatirul awwalin, cerita-cerita zaman dulu. Jadi Al-Quran itu cuma cerita-cerita masa lalu, cerita-cerita legenda aja, cerita-cerita yang ini hanya divisualisasikan saja. Ini adalah salah satu cara oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menentang dakwah Nabi. Kana al-musyrikun bi jambi isarati hadhihi syubhat yuhawiluna bainan nas wa baina samimil Qur'an wa da'watil Islam bi kulli tariqin yumkin. Jadi apapun caranya yang bisa dilakukan itu mereka lakukan. Apapun mereka lakukan itu. Ada cara baru, ide baru, lakukan. Ada cara ini, dilakukan semuanya, itu caranya. Sampai mereka yatrudunan nas wa yusirul syaqab ud-dawda. Mereka itu juga melontarkan kabar-kabar yang tidak benar, melontarkan kebencian-kebencian itu. Jadi hari-hari itu aja digawinya. Wa yataqannanuna yal'abun. Jadi mungkin ada menyisihkan waktu, misalnya sehari itu ada 24 jam, ya paling tidak ada sejam atau 2 jam lah untuk mengganggu Nabi. Kayaknya udah kurang nih hari ini, jadi kita belum mencela Nabi Muhammad nih. Kayaknya harus ada seperti itu. Mereka lakukan itu. Jadi semakin kencang dakwah Nabi, mereka pun juga seperti itu. Bahkan ini di sini sebutkan idza ra'au anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yatahayyau lid-da'wah. Bahkan ketika mereka melihat Nabi itu sudah bersiap-siap untuk berdakwah, misalnya mendatangi suatu tempat untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an, apa yang mereka lakukan? Wa qala alladziina kafaru. Ini diabadikan oleh Al-Qur'an. Dan mungkin ini hari ini itu mirip kayak kejadiannya, walaupun tidak sama, tempat dan waktu berbeda, cuma ada kemiripan. Ketika Nabi ingin siap untuk berdakwah tuh, atau melihat Nabi itu yusolli atau yatlul Quran, membaca Al-Quran, pokoknya aktivitas berhubungan dakwah, di surah Fussilat ayat 26
Wa qala alladziina kafaru, dan berkata orang-orang yang kafir, la tasma'u li hadzal Qur'an, janganlah kamu mendengarkan Al-Qur'an ini. Jadi ketika Nabi ingin siap-siap dah, lalu mereka juga mempersiapkan anti dakwahnya itu. La tasma'u li hadzal Qur'an wal fihi la'allakum taghlibun. Lalu jadi pertanyaan, kenapa jadi orang-orang kufar ini mengatakan la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kamu dengarkan Al-Qur'an ini. Mendengarkan pun jangan gitu. Mendengarkan jangan. Kenapa sampai situ? Karena Al-Qur'an ini li'annahu muqallibul qulub, karena Al-Qur'an ini adalah muqallibul qulub, membolak-balikan hati. Mereka itu meyakini Al-Qur'an ini bisa merubah hati. Orang kafir Quraisy di Al-Qur'an ini, la tasma'u li hadzal Qur'an, janganlah kamu dengarkan Al-Qur'an. Kenapa? Karena mereka ini tidak beriman kepada Allah, meyakini Al-Qur'an itu bisa merubah hati. Berarti kalau mereka yang tidak percaya Al-Qur'an saja, kada percaya tapi percaya kan. Ya, maksudnya mereka tidak percaya dengan Allah, dakwah Rasulullah itu, tapi mereka meyakini kalau mendengarkan Al-Qur'an itu akan merubah hati seseorang. Itu wa kullu man istama'a lahu sabban ilaihi. Jadi kalau mendengarkan Al-Qur'an itu ada perubahan dari orangnya itu. Makanya mereka dari awal itu sudah mencegah seseorang atau siapapun jangan sampai mendengarkan Al-Qur'an. Kadang silahkan dia mendengarkan Al-Qur'an dulu, silahkan mendengarkan dakwah, nanti baru dipertimbangkan. Mereka dari awal sudah menutup pintu itu. Dari awal sudah menutup pintu itu agar jangan sampai sedikit pun masuk Al-Qur'an ke telinga orang-orang. Kalau yang masuk dari telinga kanan, kalau telinga kiri itu masih ada masuk-masuknya. Ini jangan sampai masuk. Nah, seperti itu. Wal ghafihi itu maksudnya adalah tasyaghalu inda qiraatihi bi raf'il aswat bil kharafat wal asy'ar al fasidah. Jadi waktu Nabi membacakan Al-Qur'an itu mereka juga sibuk membacakan kisah lain. Dulu kada tahu kalau yang lain gitu. Nah, dulu kalau anak-anak tuh kadang ada permainan kayak ini. Bilangnya ada saikong mau pandir, aku anak ke sana, ada kawannya menyoti. Jadi pertanyaannya kada jelas. Ada saikong menyoti, aku kayaknya anak apa saya jadi mau lagi kawan kayak itu. Jadinya kada jelas ada pertanyaannya itu. Nah, yang mereka lakukan juga seperti itu. Ketika Nabi membacakan Al-Qur'an, mereka juga menyaringkan suara dengan suara-suara, entah itu syair apa, entah itu suara-suara yang tidak jelas, itu mengganggu itu. Dan wal kalimat al-batilah, dan kata-kata yang batil, kata-kata yang salah apapun untuk menyaingi Al-Qur'an. Nah, hatta takhallasu alal qari, sampai yang membacanya ini kenapa gitu aja, bahasa aja nanti saja nih, tidak bisa nih sekarang nih bacakan Al-Qur'an, sampai seperti itu. Karena mereka berusaha sekuat tenaga. Hatta inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yata'amakkan min tilawatil Qur'an alaihim fi majam'in wa nawadihim, sampai Nabi itu tidak bisa membacakan Al-Qur'an di tempat nongkrongnya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy waktu itu. Jadi kalau kita bayangkan hari ini, misalnya hari ini untuk konteks kekinian, Nabi itu berarti dakwahnya bukan hanya di tempat ibadah, maksudnya Masjidil Haram. Semua tempat Nabi datangi, pasar ya juga, kafe ya juga, mall ya juga Nabi datangi, semuanya Nabi datangi. Yang tempat berkumpul Nabi ajak itu semuanya. Semuanya apapun yang Nabi lakukan. Bahasa Banjarnya bakandal muha, ada apa-apa. Dan Nabi melakukan itu ada saja yang mengikuti Nabi. Jadi misalnya Nabi bisa schedule nih hari ini dakwah sini. Ada juga yang membuat schedule tandingan. Schedule tandingannya nyaman aja. ACC umpatin Nabi itu aja. Kadang kali itu ada tuh, berarti ada. Nah, lalu ini terjadi kapan? Ini di fi awakhiris sanatil khamisah minan nubuwah. Ini di akhir tahun kelima kenabian. Jadi kenapa orang-orang sejarawan itu, ulama itu menulis tahunnya itu 5 kenabian. Nah, karena ukuran tahun hijrah itu kan dimulai dari hijrahnya Nabi. Nah, jadi ukuran tahun itu jadi sementara itu. Karena memang dari Nabi hidup, Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Umar,
umat Islam ini tidak memiliki kalender sendiri, kalender pribadi tidak ada. Jadi ukurannya ya tadi sesudah kenabian itu aja. Mungkin sebelum Nabi diutus bisa sesudah tahun gajah berapa tahun, mungkin kira-kira seperti itu. Itu jadi ukurannya tidak jelas. Jadi sesudah tahun kelima kenabian, nah, itu Nabi banyak mendapatkan gangguan-gangguan dakwah bermacam-macam. Salah satunya tadi mereka mengganggu Nabi saat membacakan Al-Quran itu. Jadi Nabi mulai membaca diganggu sudah. Nabi mulai membaca diganggu, bukan selesai membaca silahkan, tidak seperti itu. Nah, ada salah satu tokoh Quraisy ngarannya An-Nadhr bin Al-Haris. An-Nadhr bin Al-Haris. An-Nadhr bin Haris ini ayah salah satu sahabat Nabi. Ayah salah satu sahabat Nabi yang dia berhijrah juga bersama Nabi, namanya An-Nadhr bin An-Nadhr. An-Nadhr itu yang anak, itu jadi sahabat Nabi, termasuk orang yang berhijrah. Ayahnya An-Nadhr bin Al-Haris. Yang musuhnya yang mana? Yang abahnya, An-Nadhr bin Al-Haris. Disebutkan beliau ini siapa? Ahadu syayatini Quraisyin, salah satu setan dari orang Quraisy. Maksudnya setan ini artinya memang jahat banget levelnya. Cuma nih kayaknya masih kalah Bang, di bawah levelnya, bawah Abu Jahal lah itu. Abu Jahal tuh levelnya Fir'aun lah itu. Ini setan-setannya lah masih. Ya kalau itu komandannya, yang ini perwiranya aja lah itu. Masih ya di bawah itu. Si An-Nadhr bin Al-Haris ini pernah datang lah, atau mungkin bolak-balik ya tuh ke Al-Hirah. Hirah itu kota dulu, kota kuno bangsa Arab. Al-Hirah. Wah ini mungkin daerah Irak. Nah tapi kota Hirah ini bisa dikatakan tidak ada lagi itu. Karena setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah tahun 656 Hijriah, waktu diserang tentara Mongol, tentara Tartar itu, kota Hirah ini juga hilang tuh, kayak peradabannya juga hilang tuh. Bisalah kota itu hilang ya macam-macam karena serangan atau apa atau aktivitas perdagangannya mesti dipindah macam-macam, bisa itu kotanya jadi kota mati. Nah jadi Hirah itu sudah jadi kota mati. Maksudnya hari ini tidak seperti dulu. Cuma waktu di zaman Nabi, Hirah sebelum Nabi bahkan itu salah satu kota yang penting di bangsa Arab saat itu. Daerah Irak lah, daerah Irak Selatan. Itu yang ada apa di Hirah ini? Jadi Hirah itu kan di Irak, agak dekat ke Syam. Di situ memang memiliki peradaban tinggi sebelum munculnya Nabi Muhammad di sana. Jadi di sana itu si An-Nadhr bin Al-Haris ini ta'allama biha ahaditsa mulukil Furs. Jadi mempelajari cerita-cerita raja-raja Persia. Kan Persia ini termasuk kerajaan legendaris lah, memiliki peradaban macam-macam. Jadi belajar di sana. Selain itu apalagi? Selain belajar itu ada cerita legenda di Persia tuh, legenda antara Rustum dan Isfandiar. Ini tokoh legenda nih. Cuma Rustumnya ini bukan Rustum yang apa nih, musuh kaum muslimin waktu masa Sayyidina Umar penaklukan Persia tuh, bukan. Jadi ada Rustum tuh ada dua. Kalau yang Rustum legenda yang dipelajari An-Nadhr bin Al-Haris ini ngarannya Rustum bin Zal, itu tokoh khayali. Kalau istilahnya kayak legenda itu usturah, rajulun usturi, itu artinya lelaki legenda. Maksud legenda itu legenda lah, bukan melegenda, bukan legenda itu kan memang ada tapi melakukan sesuatu yang luar biasa misalnya. Tapi hanya legenda ini kayak mitos lah modelnya seperti itu. Tapi kalau yang Rustum melawan kaum muslimin, panglima Persia itu namanya Rustum Farkhazad. Nah, itu memang ada Rustum. Cuma kalau yang diceritakan atau dipelajari oleh An-Nadhr bin Haris ini Rustum yang khayali bin Zal. Jadi kalau dalam pertanyaan metafisika tuh ini tetap tentang suatu benda atau tokoh, ada atau tidak ada. Kalau di kita ini di Banjar ini misalnya kayak Junjung Buih, Putri Junjung Buih. Pertanyaan pertama lah, metafisikanya tuh ada atau tidak ada. Misalnya tidak ada, berarti habis kisah. Tapi misalnya pertanyaan selanjutnya,
Apakah putri junjung itu ada misalnya ada. Lalu pertanyaan keduanya mahia, bagaimananya itu. Nah, apakah putri junjung ini lahir dari seorang rahim perempuan atau seperti cerita mencongol di banyu, itu ada itu. Apakah seperti itu? Nah, ternyata oleh sejarawan Kalsel kita diperiksa putri junjung ini itu tokoh mitos, legenda itu kan keluar dari air. Apakah Putri Junjung Buhi ini memang ada tokohnya, orangnya? Ternyata memang ada, manusianya tuh ada, tapi bukan keluar dari air, memang manusia seperti biasa, cuma orangnya itu sangat cantik, bunga sebenar tuh nah, orang muntai, memang perempuan, orang muntai gitu. Nah, tokohnya tuh dasar ada, cuma yang mitosnya tuh kisah khayalan lahir atau keluar dari air. Nah itu yang si Rustum tadi bang, yang dari An-Nadhr bin Al-Harith tadi, kisahnya itu ada khayalinya. Jadi Rustum dan Isfandiar ini kayak rival. Isfandiar ini salah satu pahlawan lah, kuat luar biasa, tidak ada yang bisa mengalahkan. Lalu Rustum inilah yang bisa mengalahkannya. Nah itu kisahnya, salah satu kisah ringkasnya. Nah modal ini yang dipakai An-Nadhr bin Al-Harith untuk menyaingi Al-Quran yang dibawa Rasulullah SAW. Maka kata Al-Harith itu, bimada Muhammadun ahsanu hadisan minni, bagaimana ya Muhammad bisa lebih bagus ceritanya daripada aku. Bukan lebih bagus lagi, itu gapnya itu terlalu jauh. Karena kisah yang Rustum dan Isfandiar yang dibawa An-Nadhr bin Al-Hakim ini, bin Al-Harith ini kisah khayali. Tapi kisah yang ada dalam Al-Quran itu semuanya faktual, fakta semuanya. Semuanya kisah apa? Ashabul Kahfi, fakta. Kisah Nabi Musa, semuanya itu pasti ada sudah. Nah, dalam sebuah riwayat di kitab Ad-Durrul Mansur, tafsir surah Luqman, oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas, hibru hazil ummah, gelar sidin. Hibru itu kan tinta. Abdullah bin Abbas salah satu sahabat Nabi yang luar biasa, ahli tafsir, sepupu Nabi, dan bolak-baliklah di rumah Nabi. Jadi Ibnu Abbas ini adalah salah satu andalan para sahabat Nabi mengenai hadis Nabi gitu. Dan yang sangat berbeda antara Ibnu Abbas dengan Ibnu Umar ini dalam hadis, Ibnu Abbas itu lebih fleksibel, Ibnu Umar agak saklek gitu. Nah, Ibnu Abbas ini juga pernah dalam suatu momen dikumpulkan Sayyidina Umar bersama veteran Badar. Ibnu Abbas ini kan muda lah, itu kan si harus sahabat, termasuk sahabat junior. Jadi satu ketika, mungkin ini waktu Sayyidina Umar jadi khalifah, dikumpulkan di satu tempat. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepada veteran Badar ini. Veteran Badar ini termasuk ahli surga tuh. Jadi level-level sahabat masuk surga tuh macam-macam. Ada asyarah mubasysyirin bil jannah, ada veteran, ada as-sabiqun al-awwalun, ada veteran Badar, veteran Uhud itu. Ada yang umpat di bai'ah Ridwan, ada yang ini macam-macam. Ada level-levelnya tuh. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepada veteran Badar tentang tafsir surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lalu kata veteran Badar, ini maksudnya adalah apabila kami menang, kami disuruh bertasbih, fasabbih bihamdi rabbika, bertahmid, wastaghfir, dan beristighfar. Itu bila kami menang gitu. Sayyidina Umar ini bertanya kepada Ibnu Abbas. Sebelumnya itu yang veteran Badar tuh kayak bapak membawa anak kan halus nih. Lalu kata Sayyidina Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apa pendapatmu tentang surah ini yang An-Nasr itu? Kata Ibnu Abbas apa? Ini tentang qaribu ajali Rasulillah, tentang ajalu Rasulillah, tentang ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata pesan tersirat dari surah An-Nasr, kalau tersuratnya tuh jelas dah, idza jaa nasrullahi wal fath
Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinina afwaja, apabila melihat orang-orang sudah masuk agama Islam afwajan, jamaat berbondong-bondong, fasabbih bihamdi rabbika, itu tersuratnya. Tapi ternyata tersiratnya maknanya adalah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu waktu turun ayat al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, Sayyidina Abu Bakar tuh kayak menerka-nerka, ini habis tugasnya si Dinda, pensiun nih. Bila pensiun, pegawai kada di kantor lagi, guru kada di sekolah lagi, dosen kada di kampus lagi dah. Nabi Muhammad berarti pensiunnya kada di dunia lagi berarti. Sayyidina Abu Bakar menerka-nerka itu. Sahabat yang lain tidak tahu. Makanya waktu Nabi meninggal, yang paling tegar siapa? Sayyidina Abu Bakar. Karena waktu musim haji itu, pas musim haji itu Sayyidina Abu Bakar sudah menerka-nerka, sudah siap. Mental beliau itu sudah siap dah puluhan hari sebelumnya. Nah, jadi Ibnu Abbas ini bercerita tentang an-nadhar. Ujar Ibnu Abbas, an-nadhar kana qad ishtara qainatan. Jadi an-nadhar ini kan mengganggu Nabi. Nabi membacakan Al-Qur'an, diganggu pakai suara-suara sampai kisah Rustum dan Isfandiar tadi. Sampai an-nadhar ini membeli budak perempuan. Ini cangkalnya sampai cangkalnya nih, untuk mencegah dakwah Nabi. Sampai membeli budak perempuan. Apalagi apabila ini membeli budak nih, lalu misalnya ada mendengar sebelah sana aja ingin masuk Islam, lalu budak tadi diutus oleh an-nadhar, kamu pergi ke sana, beri makan orang tersebut. Jadi budak tadi disuruh membawakan makanan, memberi minuman, pokoknya diberi konsumsi lah itu. Supaya apa? Supaya tidak jadi masuk Islam. Sampai seperti itu. Sampai mencegah dakwahnya Nabi. Bu modal seorang nih, ada sponsornya. Sampai itu untuk mencegah Nabi. Nah, lalu pesan an-nadhar kepada budaknya itu apa? Hadza khairun mimma yad'uka ilaihi Muhammad. Pokoknya ini makanannya ini lebih baik daripada seruan Muhammad. Nah, makanya turun ayat khusus menceritakan an-nadhar bin Al-Harits ini di surah Luqman ayat 6. Wa minan nas itu sebagian dari manusia, maksudnya siapa? An-Nadhar bin Al-Harits. Wa minan nas, tidak disebutkan nama. Wa minan nas, kenapa jadi tidak disebutkan nama? Ada mungkin rahasia-rahasia dari Allah. Di Al-Qur'an itu hanya beberapa nama yang disebutkan secara jelas. Abu Lahab gitu aja. Abu Lahab yang di zaman Nabi, Abu Lahab. Abu Jahal ada. Umayyah bin Khalaf ada, Abu Lahab aja. Yang lain bang, Firaun, Haman ada itu. Jadi penyebutan tokoh di Al-Qur'an itu tidak banyak. Wa minan nasi ini maksudnya an-nadhar bin Al-Harits. Tapi biasanya kalau lafaznya umum itu juga berlaku untuk semuanya. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Walaupun ayat ini turun untuk An-Nadhar bin Al-Harits, tetapi bisa jadi ini juga untuk orang lain yang pekerjaannya, kelakuannya, perbuatannya mirip atau sama persis dengan yang dilakukan An-Nadhar bin Al-Harits tadi. Wa minan nas, daripada manusia itu ada yang mayashtari lahwal hadis, yang membeli itu secara arti lah, letterlek, membeli lahwal hadis itu abatilul hadis, kayak perkataan-perkataan bohong lah itu, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan orang-orang. Nah, jadi memang An-Nadhar bin Al-Harits ini membeli budak untuk mengganggu Nabi tadi lah, khusus dah. Cangkal bener itu juga. Berarti semakin Nabi giat, semakin giatnya juga sama. Jadi kita nilai misalnya uyuh bener mau orang sembahyang, makanya di seberang situ itu cangkal aja mau orang jangan sembahyang, ujungnya sebutin aja siapa yang terdahulu munyak aja. Nah itu sudah ternyata tuh kayak kurang berhasil, nggak ada istilahnya al-ittihad. Setelah itu kurang berhasil atau bisa dikatakan tidak berhasil, mereka mencoba cara lain dengan apa? Gangguan fisik. Dan ini yang luar biasa. Jadi gangguan fisik ini tekniknya itu ada beberapa macam itu. Mungkin setelah mereka rapat, faqarraru al-qiyam bi ta'dzibil muslimin.
mereka sepakat untuk menyiksa kaum muslimin. Caranya bagaimana? Kau ada langsung tetamu Nabi tampar tempeleng kena awak itu. Ada caranya, mereka rapat dulu, lalu caranya seperti ini. Jadi setiap kabilah itu, struktur kabilah itu pasti ada yang ini pemuka, ini petinggi kabilah, ini ada rendahan, ini ada budak dari kabilah tersebut. Jadi kadang ada budak, tapi budak dari salah satu tokoh di kabilah tersebut itu kayak dianggap budak dari kabilah tersebut. Nah, ada budak atau ada juga orang-orang kayak orang-orang suruhan dari kabilah tersebut. Nah, maka orang-orang rendahan seperti ini itu yang diprioritaskan untuk disiksa. Itu dulu. Karena nih yang secara verbal, secara hasutan tidak berhasil, langsung aja fisik nih berarti. Nah, siapa yang paling terkenal? Nah, siapa yang terkenal banyak itu. Tapi apakah hanya orang-orang rendahan? Sahabat Nabi pun juga kena. Salah satunya misalnya siapa? Kayak Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah salah satu sahabat Nabi dari kabilah Umayyah. Sayyidina Utsman nih. Jadi beda Sayyidina Utsman dengan Sayyidina Umar. Secara ketokohan kita lebih kenal Sayyidina Umar itu dengan ketegasan, kekuatan beliau. Itu Sayyidina Utsman tuh kayak lembut, santai aja orangnya itu. Tapi secara kabilah itu kuat Sayyidina Utsman dibandingkan Sayyidina Umar gitu. Makanya waktu mungkin sebelumnya pernah ulun sampaikan, waktu perjanjian Hudaybiyah yang diutus ke dalam Mekah, ke kota Mekah, masuk ke dalam itu asalnya diperintahkan Sayyidina Umar. Bahasa kita, Umar pasti kamu masuk ke Mekah, jangan ulun Nabi Sayyidina Utsman aja. Karena Utsman ini pasti dijaga keluarganya. Ulun nih kadang namanya kabilahnya itu kurang kuat dibanding Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman apakah disiksa? Disiksa oleh paman beliau sendiri. Siksanya kayak apa gerang? Siksanya adalah yalufuhu wa kana amu Utsman bin Affan yalufuhu fi hasirin. Jadi pamannya Sayyidina Utsman itu melilit Sayyidina Utsman pakai tikar min warakin nakhil, dari pelepah kurma, summa yudakhinuhu min tahtihi, kemudian mengasapnya dari bawah. Betimung bisa nih. Cuma kan ada betimung kayak kita bang, akas tepaloh aja. Kade ini tepaloh dasar panas gitu. Betimung Sayyidina Utsman berarti hijau nih jar, orang Banjar kan ada lain. Ini panas. Itu Sayyidina Utsman levelnya. Lalu ada kayak Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini salah satu crazy rich-nya waktu itulah. Tapi ketika ibunya tahu Mus'ab bin Umair masuk Islam, langsung ATM diambil, mobilnya diambil, sepeda motor diambil tuh. Dari keluarga dicoret, langsung mengurusnya ke capil nama mama. Yang keluarannya dari kakak aja. Nah, wakana min an aminna si Aisyah. Jadi asalnya Mus'ab bin Umair itu orang paling enak, paling nyaman hidup di dunia ini. Tapi setelah masuk Islam langsung 180 derajat berubah, sampai menurut riwayat itu kulit beliau ini bersisik. Jak bahasa kita tuh kayak mandi banyu peceran atau skincare kada kalau tutup orang pulang kan. Nah, kulitnya kayak ular sampai kayak itu Sayyidina Utsman. Kenapa? Karena memilih Islam. Jadi memang orang-orang as-sabiqunal awwalun itu memang terujinya tuh, teruji secara keimanan, teruji secara fisik gitu. Makanya jangan sampai membandingkan kita yang biasa-biasa jadi dengan sahabat, apalagi as-sabiqunal awwalun, jauh bainas sama'i was sumur itu. Kalau nya bainas sama wal ard, tanah aja sumur di bawah lagi itu. Sangat jauh lah maunya. Lalu siapa lagi? Kayak Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ini disiksa sampai apa? Yafqida wa'yahu wala yadri ma yaqul, sampai kada sadar lagi, tidak sadar apa yang diucapkan. Mungkin dipukuli sampai bintet-bintet itu. Lalu siapa lagi? Bilal ini paling terkenal. Filmnya ada juga. Ada filmnya tuh kemarin tentang Bilal, bahasa Inggris tapi animasi. Cuma filmnya luput. Dan kliknya ada di mungkin di YouTube masih ada tuh film Bilal. Sebenarnya itu mengangkat tentang tokoh Bilalnya itu. Cuma ternyata kisahnya itu kan ada sesuai harapan itu lah kisahnya tuh. Ada apalah, ada perbedaan lah. Nah, dan Bilal ini siksaannya ini luar biasa.
dijemur di tengah padang pasir, lalu diletakkan batu di atas dada, batu ganal tuh. Nah, masih hidup lah, kan harus dicobai, masih hidup. Ahadun ahad kata kau lagi. Bahkan jar Bilal nih, ujar Bilal, kan beliau tuh mengucapkan ahadun ahad. Lalu ujar Umayyah, pokoknya yang menyiksanya, la wallahi la tazalu hakadha hatta tamut aw takfura bi Muhammadin. Pokoknya kamu akan tetap seperti ini, disiksa seperti ini sampai kamu apa? Sampai kamu mati, atau takfura bi Muhammadin, atau kamu kufur dengan Muhammad, atau kamu ta'budul Lata wal Uzza, menyembah Lata dan Uzza itu. Fayaqul wa huwa fi dzalik. Lalu Bilal ini masih sempat menyahuti, padahal lagi dijemur di atas, di bawah batu, ahadun ahad itu. Kata Nabi banyak pandar lagi, ahadun ahad itu. Sampai Bilal itu mengatakan, ini mulah sangkal aja lagi, lau a'lamu kalimatan hiya aghyadhu lakum minha laqultuha. Seandainya aku memiliki kalimat yang lebih membuat kalian marah, akan aku ucapkan. Yang ibaratnya, cepat kamu kafir, cepat sembah Lata wal Uzza, la ilaha illallah. Jangan kau kayak itu tambahi lagi, beriman kepada Allah. Jangan kau menambahi itu nah. Sayyidina Bilal ulun tambahi lagi gitu nah. Yang mula sangkal, mungkin sangkal kalau itu jangan ibarat tuh kayak maling tuh, pokoknya habis benar sudah. Muntung disumpali tanah tulang no. Saking sangkalnya orang memukuli. Lalu sahuti orang, tambahi lagi tampar. Soalnya malingnya menyahuti pulang, ini kan tanahnya belum habis lagi, jangan makin sangkalnya. Siapa lagi? Ammar bin Yasir. Ini maula li Bani Makhzum. Bani Makhzum itu bubuhan Abu Jahal. Nah, jadi kan kabilah itunya, misalnya kabilah Bani Makhzum di sini rumahnya, kabilah Bani Hashim di sini, kabilah Naufal di sini, teman-teman tempat itu. Nah, Ammar bin Yasir itu salah satu orang rendahan di Bani Makhzum. Abu Jahal adalah Bani Makhzum masuk Islam, As-Sabiqun Awwalun ada Al-Arqam bin Abil Arqam, itu dari Bani Makhzum. Kenapa jadi dipilih rumah Arqam bin Abil Arqam? Selain rumahnya ganal besar nih cukup, itu akan menyamarkan dakwah. Jadi keluarga Abu Jahal nih, jadi kadang mungkin kalau di rumah Abu Bakar pasti kawan Muhammad pasti kan lebih mudah mendeteksi, tapi ketika di rumah Arqam bin Abil Arqam dari Bani Makhzum itu aman. Ammar bin Yasir ini lengkap sekeluargaan, abah, mama. Nah, bagaimana caranya ini Abu Jahal menyiksa? Dijamur di tengah padang pasir juga sama fayu'adzibunahum biharriha, dengan panasnya. Jangan disamakan lah panas di kita dengan panas di sana. Jangan disamakan. Panas di kita masih ada awan-awannya lagi, putih-putih masih kelihatan lagi. Di sana bisa biru aja langit. Langit tuh kayak laut biru. Awannya enggak kelihatan, panas. Wa marra bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'adzabun. Nabi lewat dan melihat mereka disiksa. Lalu ujar Nabi apa? Sabran ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Sabar sabar keluarga Yasir, fa inna mau'idakum, janji kalian akan mendapat janji itu surga. Nah, ini keluarga Yasir ini masuk surga lewat jalur disiksa. Nah, itu. Jadi sahabat Nabi ini macam-macam jalurnya nih. Ada yang ini jalurnya mati disiksa, mati diazab, atau ada yang jalurnya meninggal pas perang. Ada yang meninggal jalurnya lewat syuhada, macam-macam tuh jalurnya. Ada yang meninggal biasa, Siti Khadijah kan meninggal biasa aja. Meninggal biasa itu nah. Cuma selama Sidin hidup, beliau hidup, banyak kan perjuangannya macam-macam. Jalannya tuh banyak lah tuh. Kita Bang, sama ingin memilih jalan yang mana. Yang rumusnya semakin sulit itu semakin tinggi itu. Famata Yasir fil azab. Jadi yang ayah Yasir meninggal disiksa. Satu. Kalaunya Sumayyah yang istrinya atau ibu Ammar, ta'ana Abu Jahal Sumayyah fi qubuliha biharbatin famatat. Jadi Abu Jahal ini menusuk di kemaluan Sumayyah dan meninggal. Dan ini awwalu syahidah fil Islam. Sumayyah ini adalah perempuan syahidah pertama dalam Islam.
Harus dibayangkan toh, dicocok di situ, meninggal nyata dah. Nah, sudah wakanat ajuzah kabirah dhaifah, dan Sumayyah ini memang nini tuha lemah, ibarat dicatok pakai nyiru gini saya meninggal dah. Tuha kan itu kan tuha bisa dikajutin tak kajutin tuha kan itu nah, tapi siksaannya tuh luar biasa. Tersisa Ammar lagi. Ammar tersisa, Abah meninggal, Mama meninggal, melihat nih misalnya Abah meninggal, Sidin lalu Ammar dia takutnya nih kayak apa kan Ammar aja dipukuli Ammar nih sampai yafqidu wa'yahu, sampai kada sadar juga sama. Wa qalu la natrukuka hatta tasubba Muhammadan, kami tidak akan meninggalkan menyiksamu sampai kamu mencela Muhammad. Nah, au taqula fil Lat wal Uzza khairan, atau kamu menyebutkan Lat wal Uzza itu baiklah. Apalah itu ucapan apa? Ternyata Ammar ini faqahum ala dzalik mukrahan. Ternyata Ammar ini menyetujui, makanya setuju mengikuti apa instruksi dari Abu Jahal dan CS-nya lah itu. Mungkin mencela Nabi Muhammad atau menyebutkan Lat wal Uzza lah itu. Mukrahan, terpaksa. Nah, lalu apa setelah dari situ ini kisahnya sedih lah Ammar nih, kada mewaluhi bang ada. Waluhi deh Abu Jahal nih hampir liur kada itu. Ini sedih. Dasar sedih. Kenapa? Wajah bagian mu'tadzaran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu datang kepada Nabi menangis-nangis. Karena apa? Kayak lain di mulut, lain di hati itu nah. Turun ayat tentang Ammar ini. Ini ayat tentang darurat keterpaksaan. Apa ayatnya? Man kafara billahi min ba'di imanihi, siapa yang kufur sesudah beriman kepada Allah, illa kecuali man ukriha, orang yang dipaksa, maksudnya si Ammar. Kalau Yasir sudah meninggal, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya itu mutmainnun bil iman, penuh dengan keimanan. Nah, kalau yang terpaksa itu ada apa? Ada cumanya nih. Ada cumanya. Bilal lain ini yang dipakai ayatnya. Jadi tergantung kondisi juga. Ada yang ini terus dipakai. Ada yang Imam Ahmad bin Hanbal memilih mana? Jalan Bilal. Yang selevel Imam Ahmad bin Hanbal adalah yang dalil Ammar, ada juga tuh memilih. Jadi kita orang awam nih jangan mencela pilihan ulama itu nah. Kita ada tahu itu. Tapi kalau kita memilih yang jalan ekstrem, berarti pilihan Sayyidina Bilal. Yang itu nah tuh ada rahasianya. Cuma ini kasusnya Ammar aja. Suhaib bin Sinan disiksa, Bilal, Sayyidina Utsman ini disiksa. Ammar aja ini kasusnya. Pengecualian. Dan Ammar bin Yasir ini kisahnya banyak. Waktu perang Khandaq Sidin kan ikut membangun parit. Lalu ujar Nabi menunjuk taqtuluhu al-fi'ah al-baghiyah. Nanti yang membunuhnya itu adalah kelompok al-fi'ah al-baghiyah, kelompok pemberontak lah. Bahasanya seperti itu. Sudah. Ammar ini termasuk umurnya panjang, dan beliau itu bertemu perang Siffin tahun kurang lebih 58 Hijriah antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Sudah. Waktu hampir perang, nah, kan mungkin ada pertanyaan nih, siapa yang bujur ya? Sayyidina Ali kan Muawiyah lah. Kan ini masalah ijtihad. Siapa yang bujur nih ijtihadnya nih? Nah, kalau untuk kasus itu ijtihadnya kelihatan bujurnya karena ada dalilnya. Kalau ulama lain bang, kada tahu. Kalau itu ada dalilnya. Jadi waktu hampir perang, lalu salah satu sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As, ini salah satu ahli hadis dari sahabat, waktu hampir terjadi perang, jadi kan di kubu Sayyidina Ali ini Abu Musa al-Asy'ari dan yang lain-lain lah. Muawiyah ini ada Amr bin As, termasuk anak Sidin Abdullah bin Amr bin As. Ketika hampir terjadi perang, Abdullah bin Amr bin As ini sempat bertanya, nah keingatan di manakah Ammar bin Yasir? Ada madai tujar di belakang Sayyidina Ali. Nah, imbah tahu Ammar bin Yasir itu di kelompok Sayyidina Ali, Sidin kadumpat perang, kadumpat Abah. Karena tahu ijtihad Muawiyah di saat itu tersalah kan.
ijtihadnya itu salah. Pertanyaannya berarti langsung neraka kah? Ada. Jadi bahasa ulama tuh tawakuf. Jadi kita kadang mengomentari sahabat itu apa gitu. Nah, yang jelas Buhan Sidin beratan ahlu surga gitu. Beda ijtihad itu masing-masing lah itu. Cuma kalau untuk kasus itu yang benar ijtihad Sayyidina Ali. Nah, itu. Dan Ammar bin Yasir itu perang Siffin umur 95 tahun. 95 tahun tuh benar tuh. Dan jadi meninggal di situ sesuai janji Nabi. Lalu siapa lagi yang disiksa? Sedikit lagi nah. Wa kana Abu Fukaihah, namanya Fukaihah. Ini maula itu kan budak yang dimerdekakan Bani Abdiddar. Nah, ini siksanya bagaimana? Yukhrijunahu fi nisfin nahar, dikeluarkan waktu siang hari, fi harin syadidin wa fi rijlihi qaidun min hadidin, di kakinya ada rantai lah dari besi, fayajurrunahu minats siyab, lalu ditariklah, wa yabtahunahu fi ramda, di tengah padang pasir lah, tengah panas, summa yad'una ala dhahri sakhrah, kemudian meletakkan di dadanya ini sakhrah, batu besar mirip-mirip Bilal, hatta la yataharrak, sampai tidak bergerak lagi, fakana ya bukan kadzalik hatta la yaqila, sampai kada sadar lagi, sampai kehilangan kesadaran gara-gara yang seperti itu tadi. Falam yazal yu'adzab kadzalika hatta hajaril habsyah al-hijrah atsaniyah. Beliau itu selalu disiksa Abu Fukaihah tadi sampai hijrah ke Habsyah. Jadi sebab musabab hijrah ke Habsyah itu karena kaum muslimin ini disiksa secara fisik. Mau tidak mau mereka berhijrah ke Habsyah. Kenapa jadi ke Habsyah, Jar? Tidak ke Madinah. Kan belum ada cerita Madinah. Karena di Habsyah itu rajanya ini terkenal adil. Raja Najasyi itu jadi ke sana. Bekapal lah ya, bejokong lah, sampan lah itu. Karena kan laut merah itu bisa lah dari Jeddah. Sedikit lagi. Wa kana Khabbab bin Al-Arits maula, ini hadda, dan jadi Khabbab bin Al-Arits ini seorang pandai besi. Falam aslama, ketika masuk Islam, azzabathu maulatuhu binar. Maulah maksudnya bekas tuannya itu menyiksanya dengan api. Bagaimana? Kana ta'ti bil hadidah al-muhammah fataj'aluha ala dhahrihi aw ra'sihi. Besi panas diletakkan di dhahrihi, punggung dhahrihi itu punggung, dan di kepala. Panas benar tuh menggugur kepala. Kita lah sandal sapit tuh nah, terjemur matahari, aduh panasnya gitu. Ini masih panas, di anak di dada lawan di kepala. Harus dicobai Bang nih lah. Harus dicobai nih. Ini orang-orangnya aja nih. Orang-orangnya aja. Levelnya berarti seperti itu. Nah, falam yakun yaziduhu dzalika illa imanan wa tasliman. Disiksa itu apakah membuat nyali ciut Abu Fukaihah? Tidak, tapi malah tambah beriman. Nah, mudah-mudahan kita termasuk dijaga oleh Allah keimanan kita, dan kita bisa bersyukur dengan keimanan yang bisa kita miliki. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan lagi berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.